Halo Sobat PPATK, jumpa lagi di Jumatan, Jumpa PPATK Pekanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Natsir Konga, Sobat PPATK. Sudah hadir bersama kita Mbak Jessi. Wow, Mbak Jessi ini ahlinya ya di dalam melakukan analisis. Beliau ini Sobat PPATK, S1-nya dari UI Matematika ya, iya, Pak, kemudian betul. ambil S2 komputer di UI juga ya, Iya, Mbak Jessi ya. betul. Wah, luar biasa nih pengetahuannya. Tapi jauh dari bidang apa yang dipelajarinya di kuliah. Tapi Mbak Jessi ini salah satunya melakukan analisis terhadap love scam yang banyak sekali marak terjadi ya. Dan ini kaitannya dengan hari Valentine Day ya, yang banyak dirayakan di negara barat. Nah, hari kasih sayang sedunia. Nah, di momentum ini kita Sobat PPATK ingin tahu tuh sejauh mana love scam itu berkembang ya, seberapa banyak korbannya, nilainya, polanya bagaimana sehingga banyak korban. Dan dari apa yang di riset yang dilakukan oleh PPATK, korbannya itu perempuan setengah baya ya, betul, dan lajang gitu kebanyakan ya. Betul. Ini kenapa Mbak Jessi? Iya, mungkin karena memang masih mencari cinta, Bang Vio. Terus udah kepepet ya kan, jadi buru-buru gitu, Bang. Gitu. Cepat percaya gitu ya dengan ada apa dengan rayuan. Iya. Rayuan apa istilahnya itu? Rayuan bujuk rayu. Bujuk rayu. Cinta, iya. Nah, Sobat PPATK ini pingin banyak tahu sebenarnya ini Mbak Jessi. Itu love scam itu sebenarnya apa dan polanya bagaimana kok sehingga banyak korban yang terpedaya gitu ya. Kemudian itu pelaku-pelakunya. Di kita ada korban, tapi di kita juga ada pelakunya juga ada kan. Pelakunya. Di korbannya orang luar gitu ya. Iya, betul Bang Vio. Nah, ini menarik nih Mbak Jessi ceritakan ke kita nih. Iya. Jadi love scam itu sebenarnya salah satu modus penipuan. Nah, penipuannya itu dimulai dengan fake identity atau identitas palsu yang dilakukan oleh si pelaku untuk menggait nih, untuk menggoda si korbannya, sehingga nanti korbannya itu terperdaya dan mengirimkan sejumlah dana ke si pelakunya, gitu Bang Vio. Nah, jadi dia dalam merayu-merayu itu dia pakai identitas yang terlihat sangat tampan gitu atau cantik gitu, sehingga korbannya itu tertarik gitu dan percaya ujung-ujungnya untuk mengirimkan sejumlah dana. Bahkan ada yang sampai mau ngajak ketemu gitu Bang Vio, menikah gitu. Tapi ya itu nggak akan pernah terjadi gitu. Sampai si dana-dananya itu dikirim dari korban ke si pelaku gitu Bang Vio. Nah, saya dapat telepon pernah ya Mbak Jessi ya. Halo, ini PPATK ya. Ya, apa yang saya bisa bantu? Saya bilang, gini loh Mas, tuh saya udah pacaran 3 bulan sama Mr. X. Dia ngakunya kerja di rig di tengah laut. Nah, kemudian kita udah pacaran 3 bulan. Lalu kemudian ngajak kawin, dia tanya berapa biayanya, cukup enggak 400 juta. Si cewek butik itu senang kan, udah dapat cowok ganteng, kerja di oil company, gaji gede, mau dikasih duit gitu kan. Nah, tapi kan saya di tengah laut, nggak bisa kirim uang. Kebetulan ada teman yang mau ke Jakarta. Nah, nanti teman saya hubungi kamu gitu kan. Nah, singkat cerita sampailah gitu dia di katanya di pelabuhan di bandara, tapi ditahan oleh bea cukai, minta duit, dikasih duit. Hampir dia minta berapa puluh juta, cuman ada di kayak 20 juta, dikasih 20 juta. Minta lagi karena PPATK yang nahan katanya. Dijual-jual tuh nama PPATK. Ada nggak modus-modus lain tuh gimana? Iya, banyak sih modus-modusnya itu. Jadi kalau berdasarkan penelitian dari kita itu modus itu kurang lebih ada dua besar. Pertama, modus untuk menggait seperti tadi bantuan atau investasi. Yang kedua itu memeras gitu ya. Yang pertama itu biasanya
dia itu menciptakan kondisi seperti lagi investasi, lagi menjalankan usaha nih, mau butuh modal investasi gitu. Dia bujuk-bujuk si korbannya, nanti dikembalikan deh uangnya 2 kali lipat atau sekian kali lipat. Kemudian ada juga yang kayak tadi modus yang misalnya ketahan di bea cukai, uangnya ketahan di bea cukai. Nanti kalau misalnya udah ditebus, kita balikin deh sekian kali lipat gitu kan, gitu Bang View. Nah terus abis itu ada juga yang misalnya lagi di medan perang gitu, nggak bisa akses internet bankingnya, dia harus kirim uang ke saudaranya gitu. Jadi minta tolong si korbannya untuk transfer dulu deh ke saudaraku gitu. Nah ternyata nanti aku kembalikan setelah keluar dari medan perang gitu. Nah kayak gitu-gitu. Jadi bujuk rayu yang sebenarnya bikin kita tuh kayak, oh ya udah kirim aja dah gitu, kirim aja cepet aja gitu kan Bang View. Nah ada juga yang memeras Bang View modusnya, misalnya kayak biasanya udah video call, terus tolong dong kirim misalnya foto-foto sure gitu. Nah akhirnya nanti dia ancam kita untuk ini nanti kalau fotonya nanti kalau nggak kirim uang, fotonya kita sebar gitu. Foto gitu. sure tuh gimana tuh? Aduh. Ya foto-foto pribadi gitu Bang. Aduh, jadi ya yang merona-rona gitu ya. Jadi yang buat kita tuh jadinya aduh, kalau nggak dikirim nanti disebar kita malu gitu Bang. Diancam lagi ke keluarga kemana gitu ya. Gitu. Jadi ada 2 jenis besar modusnya dalam love scam gitu Bang. Ada nggak tren-tren baru yang dia lakukan pelaku itu? Paling kalau tren baru ya akan menjadi 2 modus besar tadi. Kalau nggak membujuk, kalau nggak memeras. Memeras gitu. ya. Polanya aja boleh berbeda apa ya pendekatannya ya, tapi polanya sama. Garis besarnya sama. Nah, ini gimana nih Mbak Jessi tahu ada korban love scam itu? Dari PPATK itu ada banyak pintu sih database kita kan. Ada dari Dumas, ada juga dari laporan dari banknya, dari perbankannya. Nah, jadi korban ngelapor ke bank lapor ke PPATK gitu. Terus? Gitu. Nah nanti kita lihat, atau ada juga dari laporan dari Interpol, itu kalau misalnya korbannya dari luar negeri, pelakunya ada di Indonesia gitu Bang. Itu kasusnya gimana tuh kalau yang permintaan Interpol gitu? Iya, jadi korban itu kan bisa dari Indonesia, ya pelakunya di luar negeri, atau malah terbalik nih, korbannya di luar negeri, pelakunya di Indonesia gitu. Jadi orang Indonesia tapi atau orang asing yang beroperasi di Indonesia? Bisa dua-duanya Bang View. Gitu. Jadi dia pakai rekening yang ada di Indonesia. Nah itu biasanya kita tahu dari misalnya Interpol atau di Fubinter gitu. Diinformasikan ke kita bahwa ini ada rekening yang digunakan, patut diduga untuk menampung dana dari korban di luar negeri yang modusnya love scams gitu. Berapa banyak tuh kasus itu? Cukup banyak sih Bang View. Total yang kita pernah catat itu 6,2 miliar total kerugiannya. Uangnya ya? Iya. Kalau personalnya yang menjadi korban tuh banyak? Cukup banyak sih. Banyak ya? Cukup banyak. Luar biasa juga ya? Iya Bang Itu kan yang melapor ya? Iya, yang melapor. Nah kan biasanya ini kan soal pribadi segala macam, yang nggak melapor kan banyak sekali ya. Apalagi yang pemerasan gitu kan takutnya malu Bang View. Nah ini Sobat PPATK penting ini. Apa yang disampaikan oleh Mbak Jessi ini jangan sampai terjadi dengan Sobat PPATK ya Mbak Jessi ya. Betul. Dan keluarga kita khususnya ya yang perempuan kan, apalagi sasarannya tadi perempuan ya kebanyakan ya. Yang udah usianya udah mau mepet mau menikah nih Bang View gitu. Kalau cowok ganteng nih kayak Mas Faris gitu, ada nggak jadi korban? Atau Mas Dimas gitu? Ya mungkin saja sih Bang View, tapi memang kebanyakan wanita ya. Gitu. Karena kan wanita kebanyakan pakai perasaan ya Bang View gitu. Kalau cowok kan kebanyakan pakai logika ya gitu. Atau cowoknya juga ganteng tapi nggak punya duit kali ya? Iya bisa jadi. Iya. Aduh Mbak Jessi ini menarik banget ini ya. Betul. Menarik kasusnya, tapi bukan artinya kita merasa dengan korban, bukan. Tapi justru ini suatu kasus di mana korban harus paham, iya kan, harus jeli. Nah, gimana nih caranya supaya tidak lagi banyak perempuan kita di Indonesia menjadi korban? Tuh kira-kira menurut Mbak Jessi apa ya? Jadi ada beberapa upaya lah preventif supaya kita nggak jadi korban love scam. Yang pertama itu adalah jangan pernah mau share
share data pribadi, KTP, paspor, terus apalagi perbankan, data-data perbankan kita. Rekening gitu ya, Mbak? Betul. Terus habis itu jangan mau share alamat rumah kita, pekerjaan kita secara detail kalau misalnya kita belum yakin sama si lawan kita gitu. Apalagi belum pernah ketemu ya online gitu, Bang. Terus Makanya saya nggak mau sebut nama Mbak Jessie lengkap. oh iya, siap. Nah, kemudian yang kedua itu hati-hati gitu. Hati-hati dengan misalnya foto yang terlalu tampan, terlalu cantik gitu ya. Terus secara profil juga sangat sempurna gitu. Untuk wah, ada ya orang kayak gini gitu. Jadi langsung kita menarik, jadi langsung kita tertarik gitu untuk wah iya ini jodoh saya ini gitu. Jodoh sobat PPATK nih. Nah, itu hati-hati, jangan terlalu terburu-buru, apalagi kalau dia udah mulai bujuk-bujuk gitu ya untuk mengirimkan sejumlah uang. Nah, kemudian go slowly lah, jangan terlalu terburu-buru gitu. Analisis, terus kita lakukan riset gitu ya untuk pasangan pasangan kita itu di dunia online itu. Nah, kemudian yang paling penting adalah jangan pernah mau kirim uang gitu, investasi uang. Terus hati-hatilah dengan kamera gitu. Kalau misalnya ada bujukan-bujukan untuk mengirimkan foto, apalagi namanya foto-foto shoot tadi, Bang Vi, aduh, jangan Bang Vi, apalagi kita belum pernah ketemu nih sama orangnya gitu kan ya. Itu sih, Bang. Nah, itu pelakunya itu biasanya siapa gitu, artinya kan tadi ganteng tuh versi bule kah, apa versi Korea kah, atau gimana tuh? Iya, biasanya memang kan kalau apa namanya di Indonesia ini kan seneng ya Bang Vi kalau yang udah blasteran gitu ya Bang Vi. Nah, biasanya lookingnya juga udah cakep banget. Terus habis itu pekerjaannya sih, kalau cewek itu kan lebih ke arah pekerjaannya. Aduh, kok pekerjaannya direktur nih. Iya. Terus kayak foto-fotonya tuh aduh meyakinkan banget deh di luar negeri misalnya. Gitu iya, Pak, betul. Itu ya itulah begitu. Nah, kalau misalnya ya hati-hatilah, itu kita bisa riset juga, misalnya kita search fotonya di Google gitu. Jangan-jangan tuh foto orang lain gitu kan. Gitu sih Bang Vio. Jadi tadi dia banyak pakai apa bule, apa Korea gitu, karena kan tren Korea juga besar kan, betul. Tinggi kan, banyak. Bule juga kan. Nah, ada nggak indikasi misalnya pelakunya itu orang-orang tertentu, misalkan dari katakanlah negara apa gitu, Afrika atau apa gitu ya, atau memang banyak itu Bu, apa dari negara mana kira-kira ya? Kalau dari negara pelakunya itu sendiri sih hampir rata lah ya, kayak ya namanya juga pelaku ya Bang View. Jadi kita juga nggak bisa ngejudge satu negara aja, tapi ya kita lebih ke arah hati-hati aja sih. Apalagi kan di dating app yang udah banyak sekarang itu kan, ya kita yang harus preventif sih, harus hati-hati gitu. Tapi artinya dari dating app itu juga nggak semua ini ya, nggak semua bermasalah kan? Nggak. Kayak banyak juga saya lihat tuh percampuran perkawinan antara orang perempuan Indonesia dengan orang-orang Turki lewat dating app tadi gitu ya, atau dia menikah dengan bule-bule yang ada di Eropa gitu ya. Iya. Jadi artinya nggak dating app itu nggak semua juga ini ya. Cuman tadi pesan Mbak Jessie itu harus diingat ya. Iya, hati-hati. Jangan share informasi. Slowly apa tadi itu? Go slowly. Jadi jangan buru-buru. Iya. Jangan terburu-buru. Karena dengar rayuan kerja di sini kan, gitu ya. Iya. Ada yang ngaku jadi tentara gitu ya, sedang perang di medan perang, jadi perlu ini segala macam gitu ya. Iya Bang Vio, betul. Masya Allah. Nah, oke. Mbak Jessie, jadi apa kaitannya? Ada nggak kaitannya Valentine Day, hari kasih sayang sedunia itu dengan love scam ini, kira-kira apa? Ada pesan nggak? Kan pasti pengennya pas Valentine Day ini kan kita punya pasangan ya Bang View. Nah, jadi
pastikan orang-orang ini udah mulai buka dating app-nya gitu kan, udah mulai search lagi, swipe right lagi gitu kan. Nah, tapi hati-hati, jangan terlalu buru-buru, jangan sampai nih niat kita untuk dapat pasangan malah kena ketipu sama orang-orang gitu sih Bang View. Terus mungkin juga kita juga satu, jangan sampai jadi korban. Yang kedua, jangan sampai kita membantu si pelakunya, yaitu dengan hati-hatilah dengan jangan pernah meminjamkan atau memperjualbelikan rekening kita gitu. Nah, pelaku itu kan pasti menggunakan rekening-rekening yang sifatnya nomini atau bukan rekening asli pelakunya. Nah, itu patut diduga si rekening-rekening itu dibeli oleh pelaku gitu, rekening-rekening kosong gitu. Nah, itu yang jangan sampai kita mendukung si pelaku juga. Gitu Nah, ini sih. Sobat PPATK, pesan-pesan yang disampaikan oleh Mbak Jessi ini sangat bermanfaat dan berguna ya. Nah, jangan sampai juga kita menjadi korban. Kalau kita nggak menjadi korban, ingatkan juga di keluarga ada adik kita, kakak kita misalnya ya. Jangan sampai menjadi korban karena udah ketipu, dan kadang-kadang uang yang diberikan kepada penipu tadi itu juga berasal dari pinjaman ataupun keluarga lain yang membantu gitu ya. Oke, Sobat PPATK, jumpa lagi kita di Jumatan. Jumpa PPATK Pekanan. Kalau bersih, kenapa harus risih?